Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MIP Podcast Talk and Chill. Saya Adelia sebagai podcaster kali ini bersama Kak Valen. Boleh memperkenalkan diri? Boleh, ya. Perkenalkan, nama saya Aura Valencara Azalia, bisa dipanggil Valen. Oke, dengar-dengar Kak Valen ini suka menari ya? Iya, Kalau boleh tahu, Kak Valen suka tari apa? tari remo. Oh, tari remo. Kak Valen suka tari remo itu dari umur berapa ya? Dari kecil, dari TK kecil. Oh, dari TKA. Masih kecil banget tuh ya. Iya, Eh, Kak Valen tuh suka tari tuh dari dari TKA itu karena paksaan atau gimana kalau boleh tahu? panjang nih ceritanya. Gimana? Jadi, waktu kecil itu, waktu TK kecil dipaksa sama orang tua. Awalnya dipaksa untuk ikut tari, sanggar tari. Pertamanya tuh awalnya nggak mau, karena ya takut, gimana ya, namanya juga masih kecil. Ya. Jadi awalnya dipaksa, terus lama-lama kebiasaan, lama-lama enak, lama-lama jadi tertarik nih sama tari-tari tradisional lainnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu sampai umur berapa Kak Valen itu katanya latihan tuh di sanggar-sanggar ya? Iya. Kalau boleh tahu sampai umur berapa Kak? Kalau latihan di sanggar itu sampai kelas 3 SD. Oh. Jadi TK kecil sampai kelas 3 SD itu aku latihannya di sanggar. Terus kelas 3 itu aku pindah rumah dari stasiun ke Sedati, stasiun Sidoarjo ke Sedati, pindah sekolah juga. Itu aku udah putus, udah ndak ikut sanggar lagi, udah nggak latihan di sanggar. Tapi kebetulan di SD, di sekolahku yang baru itu ada ekstrakurikuler tari. Nah, kebetulan yang ngajar ekstra tersebut itu gurunya itu guru aku waktu di sanggar. Jadi udah kenal. Oh, jadi enak ya, udah kenal gurunya. Iya, udah kenal. Lagi. Jadi tinggal mantepkan tarian aja. Oh gitu. Kalau boleh tahu keuntungan tari tradisional itu apa? Keuntungan, kalau kita melestarikan tarian tradisional, banyak sih keuntungannya. Apa coba? Kalau kita ikut lomba, kita dapat prestasi. Kita dapat sertifikat. Nah, kita dapat sertifikat, dapat piala, terus dapat uang nih. Oh, enak ya buat anak muda sekarang. Iya, Dapet kita uang tuh, dapat lumayan. uang nih. Tapi di balik itu ada kerja kerasnya. Ya, Jadi kebayar latihan, iya. Jadi keuntungannya ya kita ada sertifikat, ada prestasi. Jadi kalau mau apa-apa itu jadi lebih mudah. Nah, itu keuntungan mau belajar tari tradisional, jadi ada untungnya. Dan itu juga keinginan orang tua sih. Makanya maksa ikut sanggar dari kecil supaya nanti besarnya punya prestasi. Jadi nggak sia-sia ikut sanggar, ikut tari-tari, nggak sia-sia. Oh gitu. Udah pernah ikut lomba apa aja nih kalau boleh tahu? Ikut lomba apa aja? Banyak Gimana, ikut coba? lomba. Kalau paling banyak itu ikut lomba di Sidoarjo sini, kabupaten, itu lomba kayak HUTRI, terus ulang tahun Sidoarjo 17 Agustus itu sering lomba itu, ya alhamdulillah dapat juara. Tapi kalau yang di tingkat provinsi itu gak dapat juara. Masih belum beruntung, masih istilahnya masih gagal dan harus mencoba lagi. Dan kalah menang kan udah biasa dalam perlombaan. Jadi kita buat kekalahan itu jadi pengalaman plus pelajaran untuk lomba-lomba selanjutnya. Oh iya gitu. Zaman sekarang kan
tari tradisional kan udah mulai mengurang nih ya. Iya. Gimana sih caranya Kak buat kayak membangkitkan anak-anak muda biar suka tari tradisional gitu, kayak ikut-ikut lomba kan biar tari tradisional itu bisa bangkit lagi gitu kan. Sekarang kan saingannya kan bisa dibilang sama dance modern gitu, kayak dance barat-barat ya. Gimana sih caranya Kak biar bangkit lagi anak-anak muda sekarang? Caranya kalau tarian tradisional kan susah ya, gak semudah kayak yang anak-anak bilang lah cuma gitu aja kan, gak semudah itu. Jadi harus mendalami tarian. Dan tarian tradisional itu juga harus, kalau nari tradisional itu juga harus dari kemauan diri sendiri. Walaupun dulu aku dipaksa ikut, tapi kan dari yang dipaksa terus jadi terbiasa kan, itu kan juga butuh proses. Jadi aku itu terbiasa tuh karena ya termotivasi dari kakak kelas, terus sepupu aku juga ikut, dan ya itu tadi dapat prestasi, terus kemana-mana itu jadi lebih mudah karena adanya prestasi tersebut. Jadi kalau anak zaman sekarang kan susah, jadi kita harus mewadahi siapa sih yang mempunyai hobi menari tradisional ataupun modern. Kalau bisa kan nanti kita collab, kita buat kolaborasi. Gimana sih caranya supaya tarian tradisional ini bisa bangkit lagi, bisa kayak wow gitu loh. Jadi ya itu tadi, kita harus sedikit mengalai. Anak zaman sekarang kan agak sulit untuk bisa diajak tarian tradisional, yaitu tadi lebih ke barat modern. Oh gitu. Kenapa Kak Valen lebih suka tari remo dibanding tari yang lain? Aku kenapa suka tari remo? Ya, jadi dari TKA sampai kelas 3 itu tadi, kenapa kok milih tari remo daripada tarian yang lain? Karena aku lebih memprioritaskan tari remo, karena tari remo itu aku pernah ikut sanggar tari, dan sanggar tarinya itu untuk membuka khusus tari remo, dan aku ikut tari remo itu tadi. Jadi banyak tarian yang aku pelajari di sanggar tari, banyak sekali, tapi ada khusus tari remo, terus aku daftar. Jadi emang kemauan sendiri? Iya. Gitu. Kalau tarian yang lainnya itu memang pertama kan dipaksa, terus waktu itu ada pembukaan kelas baru itu khusus tari remo, dan aku daftar tari remo itu, terus ya jadi sampai sekarang. Soalnya itu yang paling sering digunakan di di kehidupan sekarang itu kan, yang paling sering ditampilkan itu tari remo. Kayak ngeruat desa kan ada wayang, nah itu tari remo juga tampil. Jadi itu aku sering tampil di balai desa juga buat tari remo. Oh gitu. Iya. Oke. Siapa sih Kak selain sepupu sama kakak kelas yang memotivasi? Selain sepupu sama kakak kelas, kamu tahu Sandrina nggak? Yang pemenang lomba Indonesia Mencari Bakat. Sandrina. Nah itu gara-gara dia aku jadi termotivasi. Selain dari sepupu sama kakak kelas itu, aku juga termotivasi dari Sandrina, dan orang tua mendukung gitu. Jadi kayak semangat sekali buat latihan tari, meskipun capek gitu ya Kak ya? Iya, meskipun capek. Kalau keuntungannya kan udah ya tadi. Selain itu kekurangan Kakak tari sulit gak gitu, kayak tari tradisional itu awal-awal? Sulit sekali. Sulitnya itu di mananya? Sulit sekali karena
kalau kita gak terbiasa sama tarian tersebut kan kita gak bisa mendalami tarian tersebut. Sebelum kita menari tarian tersebut kan kita harus tahu tarian tersebut bagaimana, geraknya bagaimana, jadi terus musiknya bagaimana, kita kan juga harus tahu sebelum menari, sebelum mengikuti latihan-latihan kan kita harus tahu dan cari tahu, jadi gak sembarangan. Kalau sembarangan kan nanti gak jadi apa ya, amburadul. Kan kadang kan anak kan itu sih, kalau disuruh ikut kayak apa sanggar-sanggar gitu kan kadang males gitu. Gimana sih caranya bisa melawan males kayak kakaknya ini? Kan susah gitu kalau melawan males gitu. Iya, ya itu tadi kembali lagi ke niat diri sendiri. Anak zaman sekarang kan susah untuk melestarikan tarian tradisional, kan udah nggak kayak dulu lagi. Jadi harus dari diri sendiri dan kemauan diri sendiri. Kalaupun dipaksa kan anak zaman sekarang kan udah beda dari dulu. Kalau aku dulu kan dipaksanya kan waktu kecil. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan udah besar kan mungkin udah susah untuk Apalagi dipaksa. udah ada HP ya. Iya. Anak kecil sekarang. Iya. Udah susah lagi. Ada TikTok. Ya TikTok itu juga bisa dimanfaatin buat tari-tari kayak gitu kan. Iya. Bisa dance modern itu bisa diajak buat collab gitu kan bisa ya. Udah loh, Kak. Jadi di tema ini kita dapat pelajaran nih ya Kak, untuk cara melestarikan buat anak-anak muda. Kita harus bangkit meskipun males, harus tetap, karena males ya percuma kalau pengen sukses. Kalau males terus percuma. Iya, harus dilawan ya. Harus Iya. dilawan. Kalau males terus kan gak ada apa-apanya. Iya, Kalau mau ngapain- sukses susah. ngapain sekolah kalau males gitu, percuma kan. Iya. Nggak masuk pelajarannya. Ya udah sih Kak, udah selesai kan, sudah tanya-tanya nih ya. Iya. Udah sekian dari saya di podcast kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.